Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, khususnya guru penggerak dimanapun Anda berada. Saya Evi Solihati Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya Ibu Windy. Beliau mengajar mata pelajaran PPKN ya Bu ya. Baik Bu, Bu Windy ini nanti yang akan menjadi objek pengamatan saya selama observasi. Baik, kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Windy, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa baik Miss. Iya, baik ya Bu ya. Pada kegiatan praobservasi kali ini tujuan kita adalah agar saat nanti Bu Windy melaksanakan belajar di kelas observasi bisa lebih maksimal ya Bu ya, dan Ibu bisa lebih percaya diri. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya? Iya, tentu silahkan Miss. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di dalam kelas? Iya, untuk kesempatan ini saya ingin peserta didik mampu menganalisis periodisasi konstitusi di Indonesia dari masa ke masa, Miss. Kemudian materi yang ingin saya sampaikan tentang periodisasi konstitusi di Indonesia. Ya. Nah, untuk area pengembangannya dari siswa nanti lebih ke arah mana ya Bu ya? Saya ingin peserta didik untuk di materi ini bisa menganalisis konstitusi yang berlaku di Indonesia dari mulai awal pemberlakuan sampai terakhir kita memakai konstitusi tersebut, Miss, dengan cara berdiskusi menggunakan metode jigsaw. Oke, menggunakan jigsaw. Kalau untuk model pembelajaran sendiri itu model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Kalau model saya lebih fokus kepada PBL, Problem Based Learning, Miss. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, menggunakan PBL. Pasti ada tahapan-tahapan PBL nanti yang akan Ibu terapkan ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya Bu, apa yang akan Ibu gunakan? Saya ingin mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi, Miss, sehingga nanti anak-anak akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, hebat sekali Ibu. Ibu akan memetakan gaya belajar siswa ya Bu ya. Ada yang menggunakan visual, audio, dan kinestetik ya Bu ya. Oke, baik, untuk memetakan gaya belajarnya itu seperti apa Bu? Untuk memetakan gaya belajar, saya akan memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Nanti akan saya tampilkan sebuah video, kemudian materi yang akan mereka baca, dan kuisis yang akan mereka kerjakan untuk menjadi proses mereka nanti. Berarti sesuai dengan misalkan kalau visual menggunakan video ada videonya, dan kinestetik nanti ada seperti kuisis kan kita ada lagu dan lain untuk menyemangati. Untuk penilaiannya sendiri bagaimana Bu? Ibu akan menggunakan penilaian seperti apa? Penilaiannya sama seperti tugas tadi, sesuai dengan tugas. Saya penilaiannya secara tertulis, yaitu dari kuisis tadi, dari proses, kemudian dari observasi sikap siswa, karena saya ingin mengedepankan diskusi ini. Nanti siswa akan saya observasi dari keaktifan, bagaimana cara menghargai pendapat, dan seputar tentang diskusi yang mereka lakukan. Luar biasa sekali Ibu. Untuk kelas yang akan Ibu gunakan nanti untuk observasi itu kelas apa ya Bu ya? Insya Allah di kelas 11 Merdeka 2. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kita nanti lanjut ke hari observasinya Bu ya di kelas Merdeka 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Nak? Baik? Alhamdulillah.
Baik. Alhamdulillah. Oke, nanti Ibu coba untuk awal silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, setelah kita berdoa ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bukan hanya mencerdaskan kita, tapi memberikan manfaat bagi kita di masa yang akan datang. Nah ya, amin. Oke, kemudian seperti biasa, Ibu mau ngisi agenda dulu. Sekretaris mohon nak. Kegiatan kita diskusi. Kemudian Ibu minta semua untuk bertukar pikiran. Jadi catatan Ibu di sini interaktif. Terima kasih ya. Oke. Setelah kita semangat, tentunya kita pasti akan senang belajar ya. Kalau senang belajar, tentunya pembelajaran ini berawal dengan tujuan ya. Hari ini kalian hadir dengan Ibu, kita sama-sama ingin belajar, ingin mencapai, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi sebelumnya minggu lalu, kalian dapat menjelaskan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar dengan benar ya. Kemudian hari ini dalam proses pembelajaran saat ini kalian diharapkan mampu menganalisis periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia dari masa ke masa dengan benar ya. Seorang pelajar tidak boleh hanya berpikir asal, kita betul-betul harus berpikir secara kritis. Nah ya, makanya itu yang membedakan kita. Makanya bahasa Ibu di sini dengan benar. Oke, lanjut. Nah, pembelajaran bermakna ya. Kalau kita punya tujuan, kita harus menikmati proses ya. Proses ini harus dinikmati sehingga menjadi sesuatu yang akan berkesan, bermakna bagi hidup kalian, bagi hidup kita. Kan ya, pembelajaran ini kalian supaya bisa menjelaskan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar dan dapat menganalisis periodisasi pemberlakuan. Nah, dengan cara apa nak? Bertukar pikiran dalam kelompok secara aktif dan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, di sini Ibu mau sampaikan sebuah motivasi. Nah ya, jadi karena kita bertukar pikiran, kita sekarang ada di zaman reformasi. Kalau reformasi ini titik tolak zaman yang merupakan zaman sebuah perjuangan dari masa-masa sebelumnya. Makanya kita harus bersyukur nah ya yang sedang ada di zaman reformasi. Sehingga dari rasa syukur ini yuk Ibu mengajak kalian untuk sama-sama mengisi kehidupan kita dengan cara mendisiplinkan diri sendiri, kemudian kita taat pada aturan dan kita patuh kepada keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Nah, di sini biasa nih Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian sebelum kita nonton dan sebelum kita membahas. Coba pertanyaan pertama ini siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi pertama? Wih, ya. Menurut saya konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum bagi suatu negara. Undang-undang atau hukum bagi suatu negara. Ya, intinya peraturan. Ya, oke. Ada lagi satu lagi nak? Oke, ini teman ininya boleh? Menurut pendapat saya, konstitusi adalah nama lain dari undang-undang dasar yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi bagi aturan lainnya. Iya, udahnya duduk bersebelahan, saling melengkapi lagi. Tepuk tangan dong untuk temannya. Iya, terima kasih nak ya. Memang ini bagi mereka-mereka yang sudah paham, betul sekali jawabannya ya. Tinggal nanti kita ulas bersama-sama. Pertanyaan kedua, konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Siapa nih? Konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Siapa namanya nak? Eka, silakan nak. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oke, konstitusi yang pernah berlaku RIS. Oke, mantap nih. Ada lagi? Oke, Wi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, kata Nizam tadi, nama lain dari konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar, dan ternyata Undang-Undang Dasar ini adalah cikal bakal ya bermula munculnya peraturan di negara kita. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan sebuah model. Nah, ya, kalian akan melaksanakan sebuah model namanya problem based learning. Nanti kalian berkelompok seperti biasa, ya. Nanti kita lihat. Kemudian di sini Ibu ingin menyampaikan sebuah video. Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi hukum bagi bangsa Indonesia. Sejak diresmikan, UUD 1945 telah melalui berbagai fase mencerminkan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Mari kita telah perjalanan UUD 1945 ini, menyoroti setiap perubahan yang terjadi serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari masa kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, UUD 1945 disahkan sebagai dasar hukum Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial diterapkan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kelebihan sistem ini adalah pengambilan keputusan yang cepat, sesuatu yang sangat diperlukan dalam situasi darurat seperti perang kemerdekaan. Namun kekuasaan yang terpusat pada presiden juga membawa potensi otoritarianisme. Mekanisme checks and balance belum cukup kuat, membuat pengawasan terhadap kekuasaan presiden terbatas. Situasi ini memang cocok untuk masa perang, tetapi setelah revolusi usai, Indonesia memerlukan sistem yang lebih inklusif. Perubahan besar datang pada akhir 1914. Periode ini menandai, namun otonomi yang terlalu besar memicu ketidakstabilan. Beberapa daerah mulai menunjukkan keinginan untuk merdeka, yang akhirnya memecah belah negara. Ketidakstabilan ini membuat pemerintah kembali ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan UUD 1940, menerapkan sistem parlementer. Di bawah sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, sementara presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Kelebihan dari sistem ini adalah distribusi kekuasaan yang lebih merata. Namun, kelemahannya adalah kabinet yang sering berganti akibat koalisi partai yang rapuh, menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Ketidakstabilan politik ini memuncak dengan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara. Di periode ini, Indonesia berada di bawah sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno dan kemudian Orde Baru oleh Soeharto. Pada masa demokrasi terpimpin,
Soekarno memegang kendali penuh pemerintahan, menyatukan berbagai faksi politik. Kelebihannya adalah stabilitas politik. Namun, hal ini juga membawa dampak negatif berupa konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan pembatasan terhadap hak-hak sipil. Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia merasa stabilitas ekonomi dan politik yang cukup banyak. Namun, kebebasan politik dibatasi dan pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi. Tahun 1998 menjadi titik balik ketika Soeharto lengser dan Indonesia memasuki era reformasi. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen yang memperkuat demokrasi dan membatasi masa jabatan presiden. Sistem checks and balance diperbaiki dan kebebasan berpendapat meningkat. Namun, tantangan tetap ada. Korupsi masih menjadi masalah besar, meskipun sudah ada lembaga pengawas seperti KPK. Kebebasan yang meningkat juga membawa polarisasi politik, terutama pada pemilu. Namun, demokrasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Perjalanan UUD 1945 dari awal kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan bagaimana konstitusi ini berkembang bersama bangsa. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangannya, memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Dari sentralisasi kekuasaan pada masa awal hingga demokrasi partisipatif yang kita nikmati sekarang. Perjalanan UUD 1945 adalah refleksi dari dinamika negara yang terus belajar dan berkembang. Di masa depan, kita semua menjadi tanggung jawab untuk terus menjaga dan memperbaiki konstitusi ini, memastikan bahwa dia tetap relevan dengan tantangan zaman dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah. Ibu mau tahu, Ibu mau minta satu orang barangkali penasaran ingin ngomong gitu ya. Ini silahkan diberikan pendapatnya. Apa yang kalian temukan dari video ini, Cung? Saya ingin mencoba. Iya, boleh. Nak, siapa namanya? Febi. Febi, silahkan. Apa kata Febi? Menurut saya, demokrasi ini muncul di era modern setelah sebuah negara memiliki aturan atau konstitusi, sehingga para pemimpin diberikan batasan atas kekuasaannya. Iya, batasan. Makanya korupsi, ya, kemudian penyelewengan kekuasaan yang harusnya bekerja tapi malah main ke luar negeri, itu sebetulnya pelanggaran karena zaman modern ya. Ada zaman modern, ada zaman waktu dulu di abad 17 dan di abad 18. Nah ya, bahwa kita memang Nusantara ini masih dipegang oleh raja. Nah itu dianggapnya belum modern, makanya ada disebutnya raja yang memiliki kuasa suci ya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum ini Ibu mau ice breaking dulu lah. Yuk, semuanya berdiri. Oke. Nah, ada yang badannya. Iya, kalau berdiri mau ngapain ya? Nah, coba Ibu mau tes kefokusan, karena nanti ketika kita kelompok kita harus fokus ya. Kita peranannya sebagai apa, jangan sampai kita ambil peranan orang lain ya. Oke, kalau gajah kecil, kalau ular pendek, kalau gajah kecil, kalau ular pendek, kalau gajah kecil, kalau semut besar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan.
silahkan nak ya, kita sesuai dengan instruksi kita dibagi menjadi 4 kelompok ya. Memang silahkan kalian, kalau ibu bebas sih ya, silahkan kalian mencari kelompoknya yang enak. Ini ada untuk kelompok 1, dia harus mengidentifikasi tentang UUD yang pertama. Kemudian kelompok 2 kita mengidentifikasi tentang RIS Konstitusi Indonesia Serikat. Kelompok ketiga tentang Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Dan yang keempat tadi masa reformasi, yaitu Undang-Undang Dasar yang kita pakai yang dulu cuman berlaku di tahun yang berbeda. Yuk, ibu beri kebebasan. Ini ibu sampaikan ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk, siapa yang mau kelompok 1 di sini? 2, 3, 4. Oke, nah ini langkah di dalam diskusi TS ya. 2 stray, 3 stray. Ada 2 penyaji dan 3 anggota yang berkeliling ke kelompok yang lain ya. Coba kalian diskusikan dulu siapa yang mau berkeliling, siapa yang akan menyaji, dan ibu sambil membagikan LKPD. Ini ibu mau membagikan LKPD yang akan kalian isi secara berkelompok nak. Ya, silakan. Kelompok 2, oke. Kelompok 3, mantap. Dekat banget, nggak apa-apa? Iya. Yang nyaman senyaman mungkin. Kelompok 4. Nah, ini ya. Oke, kalian bisa membaca sendiri. Coba dibaca dulu, ibu kasih waktu, silahkan. Ada apa di LKPD itu? Ini ibu dengan metode 3-2-1. 3-2-1 ini nanti tim keliling yang 3 stray ini akan berkeliling ke kelompok lain untuk menemukan fakta. Simpan faktanya. Satu kelompok minimal 1 fakta. Jadi sebutnya 3 fakta. Jadi ada 3 kelompok yang kalian keliling ya. Kemudian ada 2 hal yang ingin ditanyakan. Ini tidak harus di kelompok ini ingin bertanya, tapi harus ada tetap ya. Untuk penilaian bagi yang terisi pasti nilainya skor yang tertinggi adalah 100. Kemudian 1 pendapat, ini pendapat dari 3 kelompok itu. Nanti ketika kembali lagi ke kelompok asal, kalian bisa mendiskusikan itu. Pendapat apa yang kalian temukan dari penemuan kalian di kelompok yang lain selain dari kelompok asal, ya. Nah, tapi sebelum itu ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Silahkan diskusikan dulu untuk materi yang akan disajikan oleh tim penyaji. 2 stray, jadi ada 2 orang yang siap di tempat asal untuk menyiapkan pemateri ya. Siap. Namanya adalah tim penyaji. Silakan ya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Diisi nama anggota, jangan lupa ya sebagai penilaian ibu, nama anggota diisi nak. Tapi Tidak ada. yang itu, yang 2 hal ini yang ingin ditanyakan langsung nggak? Iya, pertanyaannya disimpan karena kalian hanya tugas yang keliling itu hanya mendengar. Hanya mendengar ya, karena prosesnya cepat kan, yang lain menunggu ya. Jadi pertanyaannya simpan di LKPD ya. Oke, Bu. Oke. 10 menit nah ya, silakan. Maaf, 5 menit Ibu. 5 menit cukup sepertinya. Hanya untuk menyiapkan saja. Karena materi ya sudah kita siapkan minggu kemarin. Kalian harus membaca apa yang akan kita bahas hari ini ya. Jarum jam. Bagi tim penyaji, kalian cukup menyiapkan materi yang akan disampaikan. Ya, kembali lagi fokusnya, setiap kelompok itu punya fokus. Kelompok 1 hanya Undang-Undang Dasar saja tahun 45. Kelompok 2 hanya ada bahasa hanya nak ya, hanya Konstitusi RIS saja, jangan melebar kemana-mana. Kelompok 3 hanya Undang-Undang Dasar sementara saja tahun 50. Dan kelompok 4 hati-hati, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di tahun 1959 ya. Hati-hati terbalik. Ya, masih ada waktu, silakan.
Yuk, ini kita sudah, kalau mau mulai ini Ibu mau dikasih jeda waktu nak ya, karena bisi kebablasan. Ya, silakan kalau mau mulai. Kelompok 1 ke kelompok 2 sesuai dengan rota jam. Kelompok 2 ke kelompok 3 dulu berkunjung, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 1. Ya, yuk silakan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Konstitusi kelompok kami tentang Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk Suaranya Neng, kedengaran nggak sama tuh? Suaranya, yuk. bentuk negara di masa konstitusi pertama ini yaitu bentuk negara yaitu kesatuan, yang kedua bentuk pemerintahan yaitu republik, yang ketiga sistem pemerintahan yaitu parlementer. Nah, UUDS 1950 terbentuk dari hasil panitia bersama yang dibentuk oleh pemerintah RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, dan pemerintah RI. Rancangan UUDS 1950 kemudian diajukan kepada DPR dan Senat serta Badan Pekerja Ya, apa yang KNIP. UUDS 1950 dibuat untuk menggantikan UUD RIS yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda yang pada tahun 1949. UUDS 1950 dibuat untuk menggantikan UUD RIS yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949. Kalian bisa minta diulang, bisa ya kepada kelompok untuk Ada siapa tahu mau nanya apa gitu. ya untuk menyimpan fakta yang kalian temukan. Silahkan. Kenapa diganti? Oke, kalau sudah cukup, kasih rotasi bagi kelompok lain untuk masuk ke kelompok selanjutnya ya. Silahkan. Karena waktu, silahkan kalian berdiri untuk memberi ruang bagi kelompoknya berrotasi. Silahkan. Oke. Penilaian tetap berlaku ya, Ibu akan ada observasi. Silahkan kalian seaktif mungkin. Di konferensi meja bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Namun, RIS dibubarkan dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI karena masyarakat Indonesia menentang RIS dan menginginkan Negara Kesatuan Indonesia kembali. Iya, ya yang lebih kedengaran. Mana penyaji mana yang ini? Yuk, nah, karena tetap penilaian ada dari Ibu. Ya, yuk. Nah, suaranya sekarang. Yuk. Cindinya diganti, makanya bukan namanya bukan sendiri. Silahkan, nak. Ini ada kesalahan. Sok diganti dulu biar enakin. Penyajinya adalah itu ya. Hanif sama Yadi. Ya, Intinya itu. enak kalau segender enak. Sok silahkan. Oke. Kalau sudah seperti biasa rotasi, nak ya, silahkan mencoba dengan yang lain, ya, silahkan. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah kami. Mana ini orang jenengan? Woi, Abi. To the point. Yang barunya apa? Semua aja Semuanya aja. Ya, silakan. Ini pada Pegangin. Ya Allah. Konstitusi kelompok kami tentang UUD NRI tahun 1945, tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Bentuk negara di masa konstitusi pertama ini, bentuk negaranya kesatuan, terus bentuk pemerintahnya republik, lalu sistem pemerintahannya presidensial. Proses pelaksanaan konstitusi pertama di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada 29 April 1945. Poin kedua,
PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Landasan Dasar Negeri Republik Indonesia. Masih ada kelompokan? Ini masih ada waktu sebentar lagi? Sebentar lagi. Oh, udah berotasi semua? Oke, kalau udah berotasi, udah cukup kembali ke kelompok asal. Silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampaikan ke penyaji bahwa kelompok lain materinya berbeda dengan kelompok asal. Silahkan Ibu kasih waktu ya. Pendapat saya ini Jadi udah hilang gitu pikiran. Oke, nah Ibu hanya ingin kalian terisi saja dulu LKPD-nya ya. Nah, kalau sudah terisi, pendapatnya juga curahkan dari hasil oleh-oleh itu nanti didiskusikan. Jadi apa nih oleh-oleh yang bisa kelompok ini dapatkan dalam pembelajaran hari ini ya Nak ya. Oke, nanti ini akan Ibu bahas. LKPD-nya sementara akan Ibu evaluasi. Coba siapa yang siap dievaluasi, Ibu ke sana. LKPD-nya ada? Oke. 3 fakta, oke. 2 hal yang ingin ditanyakan, ada 3 Nak. Pilih 2 saja. Ya udah yang ini. Oke, 1 pendapat. Wah, bahasanya bagus. Kita bisa membedakan dimulai dari Undang-Undang Nomor 1, kedua, ketiga, dan ya, memang bahasanya itu membedakan. Kalau kalian sudah membedakan, berarti kalian sudah sukses dalam menganalisis. Berarti tim keliling sudah sukses ya. Iya, ke kelompok yang lain ya. Terima kasih. Oke, ini Ibu sebagai sampel saja Nak ya. Nah, LKPD-nya nanti dikumpulkan. Untuk selanjutnya silahkan madepnya seperti yang tadi saja Nak ya, karena kita akan kuisis ya. Kuisis Nak. Oke, semuanya siapkan HP-nya, nanti akan Ibu berikan kode. Oke, kita mulai. Ada 18. Oke, silahkan. Wow, go. Ya udah. Mau dibacakan ini buku yang punya sejarah ya, itu dapat langsung dari Ibu kasih ke siapa. Terima kasih, dan sebelumnya kita buat jalan pasti harus ada sebuah akhirnya untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini, yaitu bahwa konstitusi sangat dibutuhkan oleh negara yang modern. Nah, Indonesia merupakan negara modern yang sudah menetapkan sistem demokrasi di dalam kehidupan bernegara. Konstitusi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan dipakai saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa siapa yang mana di sini ya? Wah, ya, ini menang kita. Mana siapa silakan. Boleh buka buku, boleh silakan.
Silakan. Jadi pada pembelajaran hari ini, saya baru belajar tentang periodisasi konstitusi pertama. Setelah itu, kegiatan yang paling saya sukai yaitu ketika berkeliling untuk mendengarkan kelompok lain memaparkan materi. Lalu, kegiatan yang paling sulit menurut saya ketika memilih fakta baru yang didapatkan dengan waktu yang sebentar. Jadi, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik adalah lebih berpartisipasi lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya dong, iya. Makasih banyak dari Bu Hana. Bisa mendoakan untuk semoga kalian menjadi manusia yang paripurna. Kalian menemukan jalan yang baik, yang lurus, baik, cemerlang, gemilang, dan perjuangan terima kasih partisipasinya ditutup ya. Dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, saya sudah melaksanakan observasi dan observasi. Sekarang saya akan melaksanakan pasca observasi dengan rekan saya Ibu. Assalamualaikum Bu Bibi. Waalaikumsalam, Miss. Senang sekali kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saat ini kan saya sudah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Bibi. Nah, setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Bibi? Alhamdulillah, dari kegiatan observasi kemarin, karena sebelumnya saya sudah mengalami pra-observasi, jadi lebih matang lagi Miss. Ketika aplikasinya dengan segala persiapannya saya sudah persiapkan. Itu yang kira-kira dari yang tadi dilaksanakan selama observasi itu kegiatan pembelajaran kemarin, ada hambatan-hambatan yang dihadapi tidak dari situ? Iya, selama proses pembelajaran mungkin diawali dengan penyiapan media nih, karena media kan membutuhkan waktu seperti mengecek dulu proyektor, kemudian suara, karena awal mula saya memberikan materi atau konten itu berupa video nih, jadi harus tersampaikan suara, gambar harus jelas. Mungkin kendalanya itu sih, waktunya agak kepakai untuk persiapan. Karena tadi waktu yang terpakai untuk menyediakan alat-alat ya Bu ya. Iya. Untuk solusi kedepannya seperti apa? Ya, jelas kalau solusinya berarti sudah tahu waktu kita yang sebentar, hanya 2 jam pelajaran. Jadi untuk proyektor, kemudian laptop, audio, semuanya harus dipersiapkan sebelum jam KBM berlangsung. Sebelumnya. Solusi yang bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk strategi sendiri atau metode yang Bu Windy gunakan itu kan Bu Windy sudah menggunakan PBL ya. Nah, teknik-teknik atau sintak-sintak yang dari PBL itu apakah berhasil diterapkan ya? Untuk yang saya rasakan sudah berhasil Miss, karena dari awal saya melakukan pengorganisasian siswa sudah dibentuk dalam bentuk kelompok. Kemudian dalam kelompok itu ada umpan balik, ada analisis, dan khususnya ada pengukur. Saat Ibu mengkondisikan siswa menjadi beberapa kelompok, caranya seperti apa itu? Untuk beberapa kelompok di sini saya menggunakan model pembelajaran, metodenya jigsaw. Nah, untuk jigsaw kan di sini ada tim asal dan tim nanti untuk memilih adalah kelompok lain gitu, untuk berkeliling. Kelompok asal itu untuk berkeliling ke kelompok lain untuk menerima atau mendengarkan materi dari penyaji yang lainnya. Jadi di setiap kelompok itu ada yang memberikan presentasi. Ada yang memberikan presentasi, betul. Ada yang tugasnya hanya mencatat fakta-fakta apa saja yang mereka temukan dari kelompok lain, karena setiap kelompok saya khususkan karena temanya tentang periodisasi hukum dasar, jadi setiap kelompok
undang-undang dasarnya itu berbeda-beda. Nah, menurut Ibu apakah metode jigsaw tadi itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau bagaimana? Dari LKPD yang saya baca, siswa itu bahkan mereka meminta gitu, Bu, jangan hanya 3 fakta, jangan hanya 2 pertanyaan, atau berikan kami kesempatan untuk bertanya langsung kepada penyaji. Kata saya, nanti coba simpan dulu, karena memang prosesnya kalau harus berdiskusi gitu nanti kan berputar nih. Jadi ada kelompok lain yang akan masuk ke kelompok yang lain, jadi saling mengisi, saling berputar gitu bentuknya keliling. Seru sekali ya Bu ya. Iya. Yang kemarin saya lihat juga di observasi, Iya. saya sudah melihatnya aspek dan strategi pengembangan yang belum capai di sana. Ini kemarin saya observasi itu tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin. Ibu masih ini tujuan pembelajarannya apa saja? Peserta didik mampu menganalisis periodisasi konstitusi pertama dari masa ke masa dengan tepat. Berarti menganalisis ya, Betul. menganalisis ya, dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi model PBL itu sintak-sintaknya sudah diterapkan. Sudah, insya Allah dari mulai awal sampai akhir saya sudah sampaikan. Bahkan umpan balik yang saya lakukan adalah ketika saya berkeliling kepada kelompok, di sana saya coba meluruskan. Ketika ada penyaji atau ada yang berkeliling tadi ingin bertanya atau salah memberikan informasi, saya memberikan umpan balik di sana. Cuma mungkin satu, di dalam PBL ini tidak saya beri kesempatan mereka untuk presentasi basicnya. Iya. Jadi masih ada satu kendala ya, satu Iya. langkah yang belum Sepertinya terlaksana. Ya. presentasinya menurut saya pribadi cukup dari penyaji. Ternyata mungkin ada, kalau hasil dari kelompok harus ada presentasi. Nah, kedepannya untuk membenahnya atau memperbaiki itu semua, Ibu mau seperti apa? Saya mau coba lagi PBL karena memang tidak ada model yang berhasil atau mengajar yang berhasil. Makanya dari setiap siklus atau setiap fase yang saya lakukan di kelas, nanti saya akan mengambil atau refleksi sebelah mana yang harus diperbaiki. Untuk yang sekarang hasil observasi ini mungkin saya akan menggunakan PBL lagi. Ya tadi ingin memberikan ruang bagi mereka untuk mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali itu untuk solusi kedepannya ya. Selain PBL juga Ibu menggunakan strategi berdiferensiasi. Gitu. Iya. Untuk berdiferensiasinya sendiri, gaya belajar yang diterapkan seperti apa yang Ibu gunakan? Iya, kan kalau gaya belajar kita ketahui bersama ada audio, kemudian visual, dan kinestetik. Nah, saya menganggap bahwa anak itu pasti memiliki keberagaman itu, sehingga dengan video yang saya tampilkan ada naskah atau teks yang berupa teori, kemudian ada puisi untuk mengembangkan kesenangan dengan nada yang ritme yang menarik, membuat mereka inilah belajar yang menyenangkan. Jadi bagus sekali. Ada catatan tambahan nih Bu ya dari observasi kelas kemarin yang saya lihat itu masih ada beberapa siswa yang belum begitu memahami. Nah, bagaimana Ibu menghadapi siswa-siswa yang seperti itu gitu untuk kedepannya? Baik, kalau untuk siswa seperti itu kita harus selidiki dulu dengan asesmen diagnosis dulu nih, karena memang mereka mungkin belum merasakan peran mereka dalam kelompok seperti apa. Dan kebanyakan siswa ini mereka hanya ragu saja sih, ragu dan diambil alih sama peserta lain yang lebih dominan seperti itu. Nanti kita tinggal pembagian kelompok lagi yang lebih pas menurut kebutuhan peserta ini. Oke. Pada saat kegiatan kelompok itu masih agak malu gitu ya, kurang percaya diri gitu ya. Dan Ibu, menurut Ibu nih kegiatan dengan model PBL, berdiferensiasi, apakah sudah maksimal Ibu laksanakan semuanya atau
nanti kedepannya akan ada perubahan-perubahan atau Ibu akan menggunakan metode yang lain mungkin? Ya, kalau metode jelas kita akan mencoba yang lain, kan ada PJDR, berbasis project. Nah, untuk yang metode yang ini saya sangat merasa penting karena memang diferensiasi ini semua materi bisa terlaksana dengan baik, apalagi ketika diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Yes, ice breaking itu penting, motivasi itu penting, karena tujuan dari pembelajaran bermakna itu bukan tersampainya materi saja, tapi mereka itu merasakan ada pesan yang tersampaikan pada diri mereka. Ya, Ibu, saya juga sudah melihat bahwa saat observasi itu keterampilan Ibu dimulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai penutup itu sudah tersaji semuanya ya Bu ya. Saya harap kedepannya nanti untuk pertemuan berikutnya saat bertemu akan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih sudah menjadi objek observasi saya. Semoga Ibu Windy semakin termotivasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Amin, amin, amin. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tuh yang dipengen tapi mata aku ya.